Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eni dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai mengelola referensi dengan Mendeley. Tugas ini ditujukan untuk mencapai CPMK 2, yakni pengaplikasian teknik pereferensian dan kutipan melalui aplikasi Mendeley. Sebelum kita mulai presentasi, izin memperkenalkan diri, saya Hani Putri Hartanti dengan nomor NRP 2043221019. Saya Revina Priligina Imani dengan NRP 2043221008. Dan saya Amelia Kurnia Fitri, NRP 2043221009. Saya Bintang Metropolitan dengan NRP 2043221017. Saya Anggita Maharani, NRP 2043221018. Selanjutnya, dipersilahkan untuk teman-teman yang bertugas. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai referensi. Sebagai sivitas akademika, kita tentunya selalu berhadapan dengan karya-karya ilmiah dan juga menghasilkan karya tulis ilmiah di setiap kegiatan kita. Untuk itu, dalam setiap karya ilmiah memerlukan adanya referensi yang kredibel, yang berasal dari sumber-sumber terpercaya agar dapat memperkuat topik bahasan yang kita bahas di dalamnya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa pengertian dari referensi. Referensi adalah informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan bertujuan mempertegas suatu pernyataan. Referensi ini bersumber dari profesional-profesional yang dapat diambil dari buku-buku, artikel, maupun situs web yang terpercaya. Kemudian dilanjutkan dengan referensi yang kredibel. Suatu sumber dapat dikatakan kredibel bila dapat dipercaya dan valid menurut profesional di bidangnya. Sumber ini tidak berisi informasi palsu serta dapat dipastikan kebenarannya. Referensi yang kredibel ini didapatkan dari informasi-informasi yang akurat dan terpercaya serta dapat diketahui kebenarannya melalui beberapa kriteria yang akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, mengapa sih referensi itu harus kredibel? Mengapa hal ini penting? Karena yang pertama adalah untuk membangun kepercayaan. Dalam dunia akademik, kita sebagai sivitas akademika, membangun kepercayaan merupakan hal yang penting dan landasan utama dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis yang dihasilkan harus berlandaskan sumber yang kuat, karena di dalamnya mengandung fakta-fakta yang akan diungkapkan dan juga dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga dapat bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah menghindari plagiat. Karena dengan mencantumkan referensi, kita memberi pengakuan kepada penulis yang sebenarnya, serta dapat menghindari penyalinan tanpa izin, serta juga dapat menghargai hak cipta yang telah ditetapkan kepada pencipta karya. Yang selanjutnya adalah menghindari kesalahan fakta. Sumber yang tidak kredibel dapat memicu tersebarnya informasi palsu atau hoax, sehingga di dalam membahas suatu topik bahasan, kita perlu mencantumkan fakta dengan sumber-sumber yang terpercaya atau kredibel. Yang terakhir adalah dapat melengkapi penelitian. Di dalam karya tulis ilmiah mengandung penelitian dan juga hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, yang dimana itu dapat memperkuat argumen kita, topik bahasan kita dengan pandangan pakar atau peneliti. Next. Nah, kita telah membahas panjang lebar mengenai referensi yang kredibel. Nah, penting kiranya bagi kita untuk mengetahui apa saja kriteria referensi yang kredibel itu. Yang pertama adalah relevan. Referensi yang kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita haruslah relevan dengan topik, metode, maupun penelitian atau isi dari karya ilmiah yang disusun. Karena relevansi ini penting dan koherensi isi dan juga referensi itu diperlukan dalam sebuah karya ilmiah. Yang kedua adalah mutakhir. Maksud dari mutakhir di sini adalah
referensi yang didapatkan itu dipublikasikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh. Secara umum, standar jangka waktu publikasi ini antara 5 sampai 10 tahun terakhir, agar didapatkan informasi yang paling aktual dan sesuai perkembangan zaman. Dan yang ketiga adalah benar, maksudnya referensi tersebut ditulis dengan benar, sesuai kaidah ilmiah dan juga gaya kutipan yang diadaptasi. Serta yang paling penting, sumber yang memang diperbolehkan, akurat, dan bisa dijadikan referensi ilmiah. Pentingnya membaca referensi. Membaca referensi yang sudah ditemukan merupakan tahap penting dalam penulisan ilmiah. Namun untuk sulit atau mudahnya itu tergantung pada kemampuan membaca, kualitas referensi, motivasi, teknik membaca, analisis, waktu, dan kesabaran. Dengan menerapkan hal tersebut bisa menjadi lebih mudah dan efektif dalam mendukung penulisan ilmiah. Lanjut. Perbedaan membaca baik dan buruk. Pembaca yang baik cenderung membaca secara teratur, menganalisis teknik secara kritis, kayak kosakata, memahami dan meresapi materi, mencari sumber pengetahuan tambahan, dan memiliki tujuan yang jelas dalam membaca. Sedangkan pembaca yang buruk adalah pembaca yang seringkali memiliki preferensi yang terbatas. Membaca tidak konsisten, miskin kosakata, kurang kritis dalam pemahaman, tidak mencari informasi tambahan, dan membaca tanpa tujuan yang jelas. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita bisa mempersepsi bahwa bacaan sebagai kebutuhan pokok seperti halnya makan dan minum. Seperti contoh buku-buku yang sudah saya bawa di sini. Ini adalah beberapa buku yang sudah saya bawa ketika selama masa perkuliahan. Sehingga membaca merupakan kebutuhan pokok teman-teman sekalian, sebagaimana halnya makanan dan juga minuman. Dalam konteks ini, membaca bukan hanya suatu kegiatan tambahan, namun juga sebuah elemen esensial dalam perkembangan intelektual, di mana kita akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi tambahan, seperti halnya tubuh kita memerlukan nutrisi-nutrisi dari makanan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Pikiran kita juga membutuhkan asupan-asupan informasi dari bacaan-bacaan untuk tumbuh dan juga berkembang. Dengan membaca, kita memiliki akses-akses kepada berbagai pengetahuan dan juga pemikiran-pemikiran serta ide-ide yang ada di dunia luar, sehingga dapat memperluas wawasan kita. Dengan menjadikan membaca sebagai kebutuhan pokok, kita dapat memperkaya kehidupan kita, memperdalam pemahaman kita, dan terus tumbuh sebagai individu yang lebih berpengetahuan. Selanjutnya, Nah, setelah kita mengetahui nih apa itu referensi, pentingnya referensi, tidak pas jika kita tidak mengetahui dan mengenali aplikasi Mendeley, di mana aplikasi ini sangat berkaitan mengenai referensi, membaca, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan bagaimana tata cara menggunakan aplikasi Mendeley, baik itu mencari referensi, menyimpan referensi, dan lain sebagainya. Di sini kami menggunakan aplikasi Mendeley dengan aplikasi yang paling terbaru. Kita masuk dalam aplikasi Mendeley. Nah, untuk mencari referensi, entah itu berupa jurnal, buku, dan lain sebagainya, dan berbagai referensi lainnya, kita juga bisa menggunakan Mendeley. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, yaitu kita tekan tools, kita search for artikel online, atau mencari untuk artikel online, kita klik, nah kita akan terhubung dengan web Mendeley. Kita bisa coba untuk mencari jurnal atau referensi mengenai bioenergi. Kita cari yang pas dengan masalah yang kita cari.
kita tambahkan ke perpustakaan Mendeley. Kita bisa lihat di perpustakaan apakah jurnal yang kita inginkan sudah tersimpan atau tidak. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa jurnal yang telah kita dapatkan sudah tersimpan dalam library Mendeley. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan jurnal-jurnal atau buku yang telah kita simpan atau kita unduh dari platform lainnya, seperti Google Scholar atau Google Cendekiana. Kita tambahkan di sini. Kita tekan file from computer atau file dari komputer. Kita pilih jurnal yang telah kita download dari platform yang lain. Kita open. Nah, jurnal atau referensi yang telah kita download sebelumnya sudah tersimpan pada aplikasi Mendeley, yaitu di library. Bisa kita lihat, perlindungan hukum hak cipta software program komputer di Indonesia sudah tersimpan dalam library Mendeley. Selanjutnya, untuk membahas citasi dan daftar pustaka akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan aplikasi Mendeley ini dalam Microsoft Word yang tentunya kita sudah tidak asing lagi dan sering menggunakan aplikasi Microsoft Word. Langsung saja kita buka Microsoft Word atau file tulisan kita. Di sini saya memiliki contoh sebuah karya tulis, dan di sini saya akan menambahkan sebuah citasi yang saya kutip sumber. Caranya yang pertama yaitu kita install terlebih dahulu di aplikasi Mendeley ini. Caranya gampang sekali. Kita klik Tools, lalu install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan menginstal lagi. Langsung saja ke Microsoft Word-nya. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman. Di sini kita klik di tab Reference ini. Nah, di sini sudah tampil Mendeley, tinggal diklik saja, kemudian kita tunggu. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa semua sumber-sumber ataupun jurnal, buku, dan lain-lain yang sudah kita simpan di dalam library Mendeley akan terhubung langsung di Microsoft Word dan kita bisa langsung menggunakan citasinya. Contohnya di paragraf pertama ini saya menggunakan citasi yang berjudul Minat Literasi Mahasiswa oleh Akbar A. Di sini saya tinggal klik Insert Citation. Nah, lalu citasinya akan keluar secara otomatis. Selanjutnya di paragraf kedua pun sama, misalnya di sini saya menggunakan sumber dari Pentingnya Minat Baca oleh Yoni E. Saya klik Insert Citation, kemudian akan keluar citasinya secara otomatis. Kemudian tentunya kita pasti membutuhkan daftar pustaka. Nah, di sini kita bisa membuat daftar pustaka secara otomatis dengan klik titik-titik 3 ini yang di pojok kanan atas, kemudian klik Insert Bibliografi. Continue, dan di sini akan keluar semua sumber-sumber yang sudah kita taruh di citasi tadi, dan tinggal dirapikan. Mungkin sekian presentasi kelompok kami mengenai penggunaan Mendeley untuk referensi dan juga citasi. Baiklah, sekian. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.